kita semua. Selamat datang di IAKN Podcast and Channel. Ngobrol berisi, bukan basa-basi. IAKN Lovers, dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Oke, IAKN Kupang terus membuktikan diri sebagai kampus yang memberikan ruang bagi semua mahasiswa untuk belajar, bertumbuh, dan berprestasi, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau latar belakang berbeda. Pendidikan inklusif di IAKN Kupang bukan hanya program, tetapi komitmen. Komitmen untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa dihargai, didukung, serta diberdayakan dalam proses belajar hingga pelayanan. Hari ini kita kedatangan sosok inspiratif, seorang alumni IAKN yang baru saja diwisuda beberapa bulan yang lalu dan telah membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan cerah. Kita akan mendengar kisah perjalanan dari beliau, mulai dari kisah perjalanan akademik, serta dukungan yang didapat selama berkuliah, hingga bagaimana nilai inklusif membentuk beliau dalam mengabdi di tengah masyarakat. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Marta Atonis SPD. Iya, Ibu. Bisa disapa siapa, Kak? Irlin. Irlin. Iya. Oke, Kak Irlin. Kak Irlin, selamat datang di IAKN Podcast and Channel. Bagaimana, Kak? Sehat? Puji Tuhan. Pertanyaan yang pertama, Kak. Iya. Coba Kakak ceritakan secara singkat bagaimana pengalaman belajar Kakak selama di kampus inklusif. Baik, Ibu. Saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya waktu saya menjalankan studi di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang biasa disebut IAKN. Pengalaman saya waktu kuliah di IAKN sangatlah positif, di mana kampus IAKN Kupang berkomitmen menjadi ruang yang aman dan humanis dan penuh dengan kasih sayang bagi semua mahasiswa, tanpa terkecuali untuk meraih impian saya khususnya di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Oke, Kak, mungkin apa yang paling berkesan ketika Kakak masuk kemudian disambut? Nah, dukungan yang paling membuat Kakak berkesan itu apa? Dukungan yang paling terkesan yaitu kampus memberikan ruangan yang penuh dan dukungan yang penuh pada saya. Ya. Serta membuktikan inklusivitas bukan hanya teori tetapi juga banyak praktik-praktik. Oke. Pertanyaan kedua yang berikut, Kak. Ketika sudah masuk di kampus, kemudian sudah mengikuti pembelajaran, apalagi maaf ya, Kak, dengan kondisi Kakak yang ada, pastinya ada tantangan-tantangan. Benar ya? Benar. Nah, apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama kuliah? Tantangan yang paling terbesar itu pada masa-masa semester akhir ya. Semester akhir. Saat menyusun proposal dan skripsi. Oke. Itu adalah tantangan yang terbesar karena bagi diri saya dan segala keterbatasan yang saya miliki. Kadang saya merasa lemah. Iya. Rasanya ingin menyerah, putus asa. Putus asa. Apalagi ketika kita datang di kampus, ketika ada salah kata di situ pasti dicoret ya, Ibu. Kadang saya rasa capek dengan segala kondisi yang seperti ini. Kadang ingin menyerah, tapi dibalik itu saya pikir kembali kedua orang tua saya di kampung. Mereka sudah pasti berharap ya, tentunya berharap saya di sini bisa cepat selesai agar bisa meraih sarjana, bisa membanggakan mereka di sana. Jadi setelah saya pikir kembalikan semua itu, segala upaya yang dilakukan oleh orang tua, segala dukungan yang diberikan oleh orang tua, Tuhan mendorong saya agar terus semangat, agar bisa mencapai semua yang saya inginkan dan bisa meraih gelar sarjana seperti sekarang. Oke, luar biasa. Lalu Kak, dari dukungan-dukungan tersebut, apa yang paling berkesan yang diberikan kampus, dosen atau teman-teman dalam membantu Kakak ketika melewati semua itu? Yang diberikan oleh dosen, teman dan juga kampus yaitu juga dosen itu dengan penuh kesabaran membimbing saya. Agar bisa membimbing dan mendorong saya agar bisa terus semangat dan bisa mengikuti ujian dan bisa cepat selesai di tahun ini. Peran dari teman, teman itu adalah rekan-rekan belajar atau tempat saya berbagi keluh kesah dan sumber termotivasinya bagi saya. Oke, jadi membuat Kakak lebih percaya diri. Iya. Kemudian tidak ada yang namanya perbedaan di antara teman-teman yang lain dengan Kakak ya, dengan Kak Irlin. Iya. Oke, momen apa yang membuat Kakak itu merasa, aduh, ternyata saya sangat dikasihi,
saya sangat dimengerti, saya tidak dibeda-bedakan. Momen apa tuh Kak yang paling berkesan selama di kampus IAKN Kupang? Momen dimana ketika Kakak mungkin merasa down, merasa saya sudah putus asa, kemudian tiba-tiba ada dukungan yang membuat Kakak semakin bangkit. Kakak merasa dikasihi, disayangi, dimengerti. Apakah ada momen itu, boleh diceritakan Kak? Momen waktu saya mau ujian skripsi ya Ibu. Di situ pas ujian skripsi saya dibuat oleh dosen pembimbing, saya dibilang Marta tidak lulus. Nah, di situ saya merasa putus asa, tidak ada semangat. Bahkan ada sepupu-sepupu saya di situ, mereka ajak saya untuk berfoto tapi saya tidak mau. Karena saya merasa putus asa. Saya sudah berjuang sejauh ini, harusnya di hari bahagia begini saya harus bahagia, tapi di saat seperti ini itu saya merasa kayak putus asa Ibu. Tapi setelah itu Ibu Retno sebagai dosen pembimbing ya Ibu, beliau memanggil saya pergi ke sana, saya melihat saya punya nilai, ternyata saya lulus, ya, itu membuat saya tersenyum kembali. Puji Tuhan, ada dukungan, ada semangat, Iya Ibu. ada motivasi sehingga Kakak bisa menyelesaikan semua dengan baik ya. Iya. Kemudian Kak, pertanyaan berikut, prestasi selama kita kuliah, selama Kakak kuliah, prestasi itu kan bisa muncul dari berbagai aspek. Dari apa saja? Selama di kampus IAKN Kupang, prestasi apa yang Kakak paling banggakan? Saya waktu semester 5 pernah mengikuti seminar dan di situ saya mendapatkan sertifikat Ibu. Seminar Ya, tentang apa? tentang pola asuh Ibu. Pola asuh. Pola asuh anak usia dini. Oke. Dan di situ saya mendapatkan sertifikat. Oke. Ya, karena prestasi kan dari mana saja ya. Pertanyaan berikut Kak. Setelah 4 tahun berjuang, terus waktu di wisuda, itu adalah momen yang paling mengharukan pastinya. Karena keluarga juga pasti bangga. Iya. Nah, setelah wisuda, bagaimana nilai inklusif yang Kakak sudah pelajari di kampus, yang sudah peroleh di kampus, membantu Kak Irlin ketika sudah keluar dan ke masyarakat sekitar? Baik Ibu, nilai-nilai inklusif yaitu kejujuran ya Ibu. Kejujuran. Nilai keimanan yaitu kejujuran, Ya. sabar dan selalu bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak-Nya, kehendak Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan dengan kerendahan hati itu akan membuat kita berhasil dalam sesuatu yang kita inginkan. Oke, jadi nilai-nilai itu yang Kakak bawa ke masyarakat, yang Kakak hidupi di masyarakat. Ya Ibu, kalau nilai empati ya, Ya. untuk sesama manusia, khususnya dalam diri saya itu membuat saya untuk merasakan dan mampu merasakan dan memahami khususnya siswa-siswa ya Ibu. Teman saya program studi pendidikan anak usia dini, khususnya memahami anak-anak usia dini serta bertindak untuk meringankan penderitaan atau beban-beban mereka maupun hubungan interpersonal yang kuat dan mendorong anak-anak untuk terus menjadi perilaku yang baik. Oke, jadi hal-hal itu yang Kakak pelajari dan menerapkan di masyarakat yang sekarang Kakak sedang Ibu tinggal. Lalu karena Kakak sudah selesai mengikuti pendidikan inklusif di IAKN Kupang, apa harapan Kakak untuk pendidikan inklusif di kampus IAKN Kupang ke depannya? Baik, harapan saya ke depannya Ibu, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, pendidikan inklusifnya itu tidak hanya terjadi di ruang kelas saja. Harapan saya agar semua mahasiswa yang mengandung disabilitas seperti saya dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi maupun olahraga. Nah, singkatnya itu harapan utamanya saya adalah menciptakan ekosistem kampus di mana setiap individu merasa disambut, didukung penuh oleh kampus dan memiliki kesempatan yang sama seperti saya untuk berhasil dan berkembang secara maksimal. Oke, jadi harapannya ke depannya supaya yang ada sekarang dipertahankan, mungkin lebih lagi dikembangkan lagi ya Kak. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Irlin. Iya, Ibu. Terima kasih atas cerita inspirasi yang luar biasa. Lewat perjalanan Kak Irlin, kita belajar bahwa ketulusan dan dukungan yang tepat dapat melahirkan generasi yang berdaya dan berdampak. Jadi terima kasih banyak Kak Irlin. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya persilakan Kak Irlin untuk memberikan kesan atau pesan untuk seluruh mahasiswa IAKN Kupang yang sedang berjuang dengan mimpinya saat ini. Atau mungkin yang sedang skripsi, yang mungkin mau menyerah. Silakan. Baik, untuk sebuah teman-teman mahasiswa maupun orang-orang muda di luar sana,
Jangan pernah berhenti berjuang terus demi mencapai apa yang diinginkan atau apa yang diimpikan selama ini demi membahagiakan kedua orang tua. Sebab apa yang kita harapkan atau apa yang kita impikan, kita harap mengandalkan Tuhan, maka apapun itu akan terjadi dan kita akan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Irlin. IAKN Lovers, mari terus menciptakan kampus yang menjunjung kesetaraan, memperkuat pemberdayaan, dan mendorong prestasi setiap pribadi. Karena di IAKN Kupang, semua berhak belajar, semua mampu berprestasi. Tetap ikuti episode-episode berikutnya di IAKN Podcast and Channel melalui YouTube dan seluruh media sosial resmi IAKN Kupang. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.